Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Azakin Nagi Alafkar dengan NIM 2019 10 10 10 73. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang observasi terhadap ketiga L laboratorium kerja logam. Yang pertama yaitu pengenalan K3L. Prosedur penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan kerja seharusnya sudah menjadi kesadaran diri yang harusnya dilaksanakan tanpa adanya peringatan dan bahkan paksaan dari siapapun. Karena pada dasarnya penerapan K3L di lingkungan kerja secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada diri sendiri dan juga orang-orang sekitarnya. Berikutnya peran K3L di lingkungan kerja. Pertama, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Yang ketiga, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai petunjuk untuk melakukan identifikasi dan penilaian mengenai adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Dan yang kelima, sebagai petunjuk dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di tempat kerja. Berikutnya, standar keselamatan kerja. Yang pertama, ada pelindungan badan yang meliputi seluruh badan. Yang kedua, ada pelindungan mesin. Ketiga, pengamanan listrik yang harus mengadakan pengecekan berkala. Dan yang keempat, ada pengamanan ruangan yang meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang cukup, dan jalur evakuasi khusus. Berikut merupakan contoh eh, tidak menggunakan APD saat melakukan pengeboran menggunakan mesin berduduk. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa seorang operator sedang mengoperasikan mesin berduduk untuk melubangi logam. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa operator tidak menggunakan peralatan safety seperti kacamata safety, baju lab, dan juga sarung tangan. Dapat dilihat pada gambar operator yang mengoperasikan mesin berduduk ini tidak menggunakan apa-apa. Jadi beresiko dan berpotensi mengalami bahaya. Berikutnya macam-macam bentuk potensi bahaya bisa mencederai pekerja di dalam pekerjaan mengebor benda kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada potensi anggota badan terkena percikan tatal dari serbuk mengebor. Yang kedua, anggota badan bisa tersayat atau terpotong putaran mata bor. Yang ketiga, anggota badan bisa tersetrum power listrik mesin bor. Yang keempat, operator atau pekerja bisa menghirup asap atau debu pekerjaan mengebor. Lalu ada mata pekerja atau operator bisa kemasukan tatal atau serbuk kotoran benda kerja yang dibor. Dan yang terakhir, dari operator atau pekerja bisa masuk terjepit putaran mesin bor. Berikutnya ada pun beberapa alat safety pelindung diri yang harus digunakan oleh pekerja yang menggunakan mesin bor untuk mengebor benda kerja atau part mesin adalah sebagai berikut. Pertama ada sarung tangan kulit, yang kedua kacamata atau face shield, yang ketiga ada masker, keempat sepatu safety dan juga helm safety. Untuk contoh lainnya yaitu tidak ada rambu-rambu untuk keadaan darurat seperti jalur evakuasi, exit door, dan penunjuk APAR. Sebab kerja yang aman dan jauh dari segala jenis bahaya atau keadaan darurat sepenuhnya hampir tidak akan mungkin tercapai. Hal ini dikarenakan keadaan darurat baik diakibatkan bencana alam atau kegiatan manusia dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi. Fungsi jalur evakuasi, pintu keluar darurat, dan penandaannya sangat penting bagi bangunan gedung, terutama pada saat keadaan darurat terjadi. Upaya ini dilakukan untuk menormalisasi keadaan dan mencegah atau memindahkan atau meminimalkan cedera, kerusakan aset serta kerugian material. Lalu keberadaan lampu exit dan evakuasi menjadi proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan aman sehingga semakin banyak orang yang selamat dari keadaan darurat. Solusinya yaitu memasang rambu-rambu darurat dan tempelkan di tempat yang sangat mencolok. Pelabelan wajib untuk laboratorium kimia dan laboratorium yang menggunakan mesin dan peralatan. Pada saat dipasang rambu, tanda pengenal, karangan, informasi, dan rambu peringatan harus tinggi 150 cm jika dipasang di dinding dan setinggi 200 cm dari lantai jika digantung sehingga poros tidak mengenai kepala orang. Hal ini sejalan dengan peraturan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada observasi kali ini dapat disimpulkan bahwa potensi resiko bahaya yang banyak terjadi di laboratorium tersebut dan memiliki nilai level
dan memiliki nilai level tinggi ekstrim, yaitu sebagian laboratorium tidak memiliki APAR, perlengkapan P3K, dan rambu-rambu petunjuk seperti jadwal evakuasi, pintu keluar, petunjuk APAR, dan juga lain-lain. Jika ada APAR dan P3K, posisinya tidak sesuai yang seharusnya, yaitu mudah dilihat, mudah dijangkau, dan mudah diambil. Jika terjadi keadaan darurat kebakaran dan kecelakaan, maka akan kesulitan untuk menanganinya. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi dari PowerPoint kali ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.